Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Stefani dengan NPM 21032010164 dan rekan saya. Saya Febiola Brutarigan dengan NPM 210320101162. Kami berasal dari kelompok 29, Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Di video kali ini, kami akan menjelaskan hasil dari laporan praktikum yang sudah kami kerjakan beserta softwarenya, yaitu tentang HTML dan CSS. Berikut laporan yang akan kami jelaskan. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang modul 1 HTML. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, itu terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini berisi deskripsi dari SIM, kemudian berisi deskripsi dari HTML, dan juga deskripsi dari studi kasus yang kami kerjakan, yaitu membuat website untuk penyewaan lapangan futsal menggunakan software Visual Studio Code. Selanjutnya pada poin kedua yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari praktikum ini adalah bagaimana cara merancang HTML pada kasus penyewaan lapangan futsal. Dan poin ketiga yaitu tujuan praktikum. Terdapat 3 tujuan praktikum dari HTML ini adalah praktikum dapat memahami dan mengetahui pemrograman HTML beserta tag dan atribut di dalamnya untuk menyelesaikan kasus penyewaan pada sewa PT Sewa Utama. Yang kedua yaitu praktikan dapat memahami kegunaan Visual Studio Code dan menggunakannya untuk membuat halaman website dengan bahasa HTML. Dan yang ketiga yaitu praktikan dapat mengaplikasikan dan mengembangkan bahasa pemrograman HTML dalam sebuah studi kasus. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Pada poin pertama ini akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem informasi manajemen sendiri. SIM adalah sekumpulan atau sekelompok proses untuk mengolah data, menganalisis dan menampilkan data sehingga memiliki makna dan berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Dan SIM ini juga bermanfaat dalam mendukung manajemen dalam mengambil keputusan dan dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu tujuan dari sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi, dan data yang akan menjadi informasi yang disiapkan menjadi struktur yang berharga bagi kliennya. Agar berguna, data harus didukung oleh 3 kolom yang menyertainya, yaitu hak untuk individu atau penting, tepat dan berharga atau tepat. Selanjutnya yaitu ada perkembangan sistem informasi. Menurut perkembangannya, ini mengalami perkembangan. Yang pertama yaitu revolusi perkembangan dalam pengolahan data. Yang kedua yaitu perkembangan alat pengolahan data atau komputer. Yang ketiga yaitu generasi komputer. Yang keempat yaitu generasi mainframe. Yang kelima yaitu generasi mini komputer. Yang keenam yaitu generasi mikrokomputer, yang ketujuh adalah generasi internet dan web, yang kedelapan yaitu generasi pervasive computing, dan yang kesembilan yaitu generasi changing economies of computing. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan HTML. HTML sendiri adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language, dan definisi dari HTML adalah bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. Fungsi utama HTML sendiri secara resmi pada tahun 1989, yang kemudian pada tahun 2004 dibentuklah Web Hypertext Application Technology Working Group yang hingga kini bertanggung jawab akan perkembangan bahasa. HTML ialah memberi perintah pada browser untuk melakukan manipulasi tampilan melalui tag-tag yang ditulis dalam HTML. HTML sendiri memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan, dan blockquote untuk halaman web dan aplikasi. HTML bukanlah bahasa pemrograman, dan itu berarti HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Selanjutnya yaitu sejarah HTML. HTML diciptakan oleh Tim Berners-Lee
seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Versi pertama dari HTML ini dirilis pada tahun 1991 yang memiliki 18 tag. Sejak saat itu, setiap kali ada versi barunya, pasti akan selalu ada tag dan atribut yang juga baru. Ketika bekerja dengan bahasa markup ini, kita menggunakan struktur kode sederhana untuk markup halaman website. Misalnya, membuat paragraf dengan menempatkan enclosed text di antara tag pembuka atau buka kurung P tutup kurung dan tag penutup buka kurung garis miring P tutup kurung. Untuk spesifikasi HTML dikelola dan dikembangkan oleh W3C dan berdasarkan HTML elemen reference milik Mozilla Developer Network. Pada saat ini ada 140 tag HTML, meskipun sebagiannya sudah tidak lagi didukung oleh beberapa versi terbaru browser. Kemudian ada cara kerja penggunaan umum HTML, yaitu yang pertama pengembangan web, yang kedua navigasi internet, dan yang ketiga dokumentasi web. Kemudian ada kelebihan dari HTML. Yang pertama yaitu digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Yang kedua, dijalankan secara alami di setiap web browser. Yang ketiga, mudah dipelajari. Yang keempat, open source dan sepenuhnya gratis. Yang kelima, rapi dan konsisten. Selanjutnya, menjadi standar resmi web dan dikelola oleh W3C. Dan yang terakhir yaitu integrasi mudah dengan bahasa backend seperti PHP dan juga Node.js. Selanjutnya ada kekurangan dari HTML, yaitu umumnya digunakan untuk halaman web statis. Yang kedua yaitu tidak bisa menjalankan logik. Alhasil semua halaman web harus dibuat terpisah meskipun menggunakan elemen yang sama. Yang ketiga, fitur baru tidak bisa digunakan dengan cepat di sebagian browser. Dan yang keempat yaitu perilaku browser terkadang sulit diprediksi. Kemudian ada beberapa langkah untuk belajar HTML dasar. Yang pertama yaitu kita harus mengenal tag, elemen, dan juga atributnya. Agar lebih mudah dalam belajar HTML, kita harus berkenalan dulu dengan tag, elemen, dan atribut. Yang kedua yaitu memahami struktur dasar HTML. Yang ketiga yaitu menyiapkan editor HTML. Dan ada berbagai editor HTML yang bisa kita gunakan secara gratis seperti Notepad++, Atom, Bracket, dan banyak lagi. Namun sebelum memilih editor HTML, pastikan OS komputer sudah kompatibel. Yang keempat yaitu membuka web browser. Yang kelima yaitu melengkapi halaman website. Yang keenam yaitu mengatur template halaman website dengan HTML. Yang ketujuh yaitu memodifikasi kode halaman HTML. Selanjutnya yaitu ada penjelasan dari software yang digunakan pada modul HTML, yaitu software Visual Studio Code. Software ini adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem informasi multiplatform, yang artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan juga Windows. Banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh VS Code, diantaranya IntelliSense, Git Integration, dan yang lain-lain. Dan fitur-fitur tersebut akan terus bertambah seiring waktu. Dan pembaruan versi Visual Studio Code ini juga dilakukan berkala setiap bulan. Kemudian ada fitur-fitur dari software VS Code, yaitu yang pertama ada Basic Editing, yang kedua ada IntelliSense, yang ketiga ada debugging, yang keempat ada Extension Marketplace, selanjutnya ada GitHub Integration, dan yang lainnya. Selanjutnya pada bab yang ketiga yaitu tentang langkah-langkah pengerjaan dan juga studi kasus. Dan studi kasus yang kami gunakan yaitu sebuah perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri usaha tersebut. Sebelum membuat sebuah website, dilakukan membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Dan ini adalah kita membuat website untuk penyewaan lapangan futsal.
untuk bagian software akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai software. Nah, software yang kita gunakan pada studi kasus kali ini yakni Visual Studio Code yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya sendiri. Langkah pertama yang perlu kita gunakan yakni sebagai pengetahuan awalnya untuk Visual Studio Code memiliki tampilan seperti ini, seperti berikut. Nah, ini merupakan tampilan awal ataupun new window yang seharusnya ketika kita membuka software Visual Studio Code tersebut. Nah, untuk menjalankan software ini, kita perlu membuat suatu halaman baru. Caranya, pada pojok kiri atas file ini, kita bisa mengklik dan ada tulisan new file. Atau bisa juga kita dengan menggunakan keyboard kita, yakni dengan Ctrl plus N. Kita klik saja. Nah, ini merupakan langkah selanjutnya ketika software kita sudah berada pada halaman baru. Nah, selanjutnya, sebelum kita menulis ataupun melakukan script programming, maka kita harus terlebih dahulu untuk menyimpan file dokumen tersebut. Caranya kita bisa saja tinggal mengklik pada keyboard, yakni Ctrl plus S ataupun save. Nah, untuk save di sini, kita bisa menyimpannya kemana saja. Nah, contohnya seperti saya ingin membuat di folder kelompok 29 tersebut. Nah, kita bisa mengisi dengan untuk file name-nya bebas apa saja. Contohnya seperti Feby Putri. Dan jangan lupa untuk menambahkan .html. Karena kita ingin membuat suatu website yang berjudul tentang HTML. Nah, setelah ini, jangan lupa untuk save as type-nya memilih plain text. Lalu kita save saja. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Yang tandanya kita sudah bisa memulai untuk melakukan suatu coding. Nah, sebelumnya halaman baru kita di sini berisi script coding kosong, tapi di sini agar lebih menyingkat waktu, saya sudah menyiapkan suatu script programming pada kelompok kami untuk menyelesaikan suatu studi kasus. Berikut merupakan hasil dari programming ataupun coding dari script kami. Di sini merupakan lumayan banyak hasil script yang ingin diketik, sehingga untuk menyingkat waktu saya tinggal mengcopy paste ataupun saya sudah menyediakan scriptnya di sini. Dan untuk melihat hasil keseluruhan ataupun ketika kita running hasilnya seperti apa, bisa kita buka lewat dari file yang sudah kita simpan tadi terlebih dahulu pada dokumen sebelumnya. Contohnya seperti ini. Nah, hasil dari script yang sudah kita buat tadi pada software, kita bisa melihatnya lewat dari file manager ataupun file dokumen yang sudah kita save tadi. Nah, di sini tadi saya membuat file name-nya itu Feby Putri. Di sini kita langsung bisa mengklik file tersebut untuk melihat hasil dari script coding yang kita buat. Bisa contohnya itu salah satu dengan cara klik kanan. Lalu di sini kita bisa memilih membuka filenya itu dengan apa. Nah, di sini saya memilih open with.
Dan open di sini banyak pilihan karena di sini ingin dalam bentuk website, jadi saya ingin membukanya dalam bentuk Google Chrome sehingga kita bisa mengklik Google Chrome di sini. Nah, ini merupakan hasil dari script yang telah kita buka tadi lewat Google Chrome. Bisa kelihatan bahwa hasil codingan kita sangat beragam, mulai dari judul yang hurufnya besar, ada tulisan latar belakang kiri yang tulisannya lebih kecil kembali. Ini merupakan fungsi dari teks yang kita buat sebelumnya pada script coding, dan setelah ini akan dibahas kembali lebih lanjut hasil analisa output lewat bab 4 pada hasil dari laporan kami. Secara langsung sini saya akan memperlihatkan hasil keseluruhan dari output software kami. Di sini ada about PT Sewa Utama, ada logo, ada katalog PT Sewa Utama juga. Di sini ada 5 jenis lapangan futsal, sebenarnya menandakan pada ataupun membedakan hanya pada hari dan pada jamnya saja, sehingga harga sewanya juga dihasilkan itu nanti berbeda. Ada katalog PT Sewa Utama, ada lapangan futsal yang pertama, yakni pada hari Senin sampai Jumat, pada jam 8 sampai 14 yang itu harga sewanya 150.000. Lapangan futsal yang kedua harinya sama tetapi jamnya berbeda, yakni pada jam 10 malam sampai jam 12 malam, harga sewanya 150.000. Terus habis itu ada lapangan 3, lapangan 4, dan lapangan 5. Dan di sini yang terakhir ada Contact Us. Contact Us ini berupa Instagram, ataupun ketika kita mengklik gambar Instagram ini nanti akan langsung tertuju ke ini merupakan gambar kontak us yang saya beritahu sebelumnya, di mana jika kita mengklik Instagram di sini, nanti akan langsung terhubung ke aplikasi Instagram admin kami. Dan ini merupakan hasil dari keseluruhan setelah web yang kami selesai ataupun output dari web kami, dan kami ingin langsung saja menjelaskan kembali ke bab 4 dan bab 5, laporan yang telah kami gunakan. Nah, kurang lebih hasil dari web tersebut kami screenshot ke dalam hasilan pembahasan kami, yakni pada hasilan pembahasan di sini ada yang pertama, ada output script coding HTML, di mana adapun output script coding HTML perusahaan PT Sewa Utama adalah sebagai berikut. Ini merupakan hasil screenshotan. Ini ada gambar yang kedua, ada about PT Sewa Utama, dan ada katalog PT Sewa Utama. Di sini ada 5 jenis lapangan. Dan terakhir ada gambar kontak us yang sebelumnya juga tadi saya sudah jelaskan. Nah, langsung saja kami di sini ingin menjelaskan mengenai analisa output. Nah, pada output script coding HTML di website perusahaan terdapat tag HTML yang merupakan kode yang digunakan dalam penggunaan pada web browser untuk memperkenalkan teks HTML yang ditulis. Untuk pembuatan script kali ini, maka tag HTML yang dipakai yakni antara lain pada bagian basic terdapat tag doctype, ialah langkah awal yang digunakan untuk menentukan tipe dokumen. Tag HTML dipakai untuk membuat sebuah halaman dokumen, tag title untuk membuat judul dari sebuah halaman, tag body untuk membuat tubuh dari sebuah halaman, tag H1, H2, dan H3 di sini berfungsi untuk membuat heading. Elemen tag H1 ini digunakan untuk judul utama di dalam halaman dan hanya satu kali muncul dalam suatu halaman web. Selanjutnya ada elemen tag H2 untuk membuat subheading atau subjudul dan dapat muncul beberapa kali dalam halaman web. Dan tag H2 ini lebih kecil dari tag H1. Selanjutnya ada elemen tag H3 di mana
memiliki ukuran yang lebih kecil lagi dari tag H2. Penggunaannya juga biasanya sebagai subjudul, sama seperti tag H2 tersebut, hanya berbeda pada ukurannya saja. Selanjutnya terdapat pada tag P untuk membuat paragraf, tag BR untuk memasukkan baris baru. Lalu dalam penulisan HTML tersebut didapati juga bagian tag formatting. Antara lain ada tag B untuk membuat huruf bercetak tebal atau bold, tag I untuk membuat huruf bercetak miring atau italic, dan tag U untuk membuat huruf bergaris bawah. Kemudian terdapat tag HTML yang digunakan sebagai link tag, di mana ada bagian image yang dimana untuk membuat tag image ini harus disertakan dengan src sehingga agar di sini digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web yang terletak satu folder dengan file HTML dan berfungsi untuk menampilkan gambar. Dan atribut src di sini berguna untuk menghubungkan file dengan gambar yang ingin kita gunakan. Selanjutnya untuk membuat tag ref di sini digunakan untuk link Instagram ataupun gambar Instagram, yakni kontak us di atas, yakni untuk menampilkan sosial media perusahaan. Tujuan dari hyperlink ini untuk membuat gambar yang apabila diklik akan beralih ke halaman sosial media perusahaan. Hyperlink ini ditulis dengan menggunakan tag A. Tag ini selalu diikuti oleh atribut href, di mana di dalam href atau hypertext reference ini yang akan diisikan alamat atau link yang dituju. Lalu terdapat juga elemen list pada HTML yang dituliskan menggunakan tag li dan tag OL. Berikut merupakan hasil dari analisa output, dan terakhir ada kesimpulan maupun saran. Nah, kesimpulan di sini yakni jawaban dari tujuan kami melakukan hasil praktikum kali ini, yang dimana yang pertama itu HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah bahasa pemrograman standar atau bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website di mana sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html. HTML memiliki beberapa elemen yang tersusun dari tag-tag yang memiliki fungsinya masing-masing, seperti tag heading, paragraf, pembuatan form, list, dan pembuatan link atau hyperlink yang dapat menghubungkan antar halaman dan berbagai elemen-elemen lainnya. Dan pada penelitian kali ini, elemen-elemen yang terdapat pada tag heading, tag paragraf, tag pembuatan form, tag list, dan tag link atau hyperlink digunakan untuk menyelesaikan persoalan PT Sewa Utama, sehingga dapatlah terselesaikan skrip yang digunakan oleh PT Sewa Utama. Lalu kesimpulan yang kedua, Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft untuk penggunaan Windows, Mac OS, dan Linux, yang dimana pengguna dapat mengubah tema, pintasan keyboard, preferensi, menginstal saham yang menambah fitur tambahan. Dan Visual Studio Code juga memiliki kegunaan sebagai editor kode sumber yang menggunakan berbagai bahasa pemrograman, seperti halnya HTML. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, pembuatan skrip HTML menggunakan bantuan software Visual Studio Code yang memiliki fitur-fitur dalam mendukung pembuatan struktur pemrograman pada HTML. Dan yang terakhir, pada studi kasus pembuatan website untuk PT Sewa Utama menggunakan bahasa HTML menghasilkan output selama ataupun sebuah laman web yang berisikan mengenai informasi perusahaan yang diantaranya adalah latar belakang pendiri, perusahaan yang disertai foto, profil perusahaan yang menjelaskan tentang deskripsi singkat perusahaan, logo perusahaan, katalog, produk yang berisi informasi jenis-jenis harga dan jam ketika seseorang ingin menyewa lapangan, dan sosial media perusahaan yang dapat diakses langsung melalui laman website perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada saran, ini merupakan saran kami di dalam melakukan praktikum modul 1 ini. Dan terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan peninjau kami di dalam melakukan praktikum pada modul 1 kali ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu CSS atau Cascading Style Sheet. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu tentang bagaimana cara mengaplikasikan CSS pada web penyewaan lapangan futsal. Sedangkan tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk mengetahui fitur-fitur pada CSS Framework Tailwind serta mengaplikasikannya saat mendesain sebuah website. Yang kedua yaitu untuk mengetahui teknik penulisan CSS yang digunakan saat mendesain sebuah website pada PT Sewa Utama. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk mengetahui CSS framework yang digunakan serta kelebihannya dalam mendesain sebuah website yang dibutuhkan oleh perusahaan sewa utama.
Selanjutnya ini pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka, yaitu ada beberapa poin yang akan dibahas mengenai studi kasus. Yang pertama yaitu penjelasan tentang sistem informasi manajemen. Yang kedua yaitu tujuan dari sistem informasi. Yang ketiga yaitu CSS. CSS sendiri memiliki struktur di dalamnya. Ada 3 struktur, yaitu yang pertama adalah selektor. Ini adalah elemen pada HTML yang diberi style sehingga kita dapat menuliskan langsung nama tag yang akan diberi style. Yang kedua yaitu property dan value. Terus yang ketiga selanjutnya yaitu fungsi dari CSS. Ada beberapa fungsi dari CSS. Yang pertama mempercepat loading halaman web. Yang kedua adalah memudahkan pengelolaan kode. Yang ketiga yaitu menawarkan lebih banyak variasi tampilan. Dan yang keempat yaitu membuat website tampil rapi di semua ukuran layar. Selanjutnya ada CSS Framework. Ini merupakan pustaka CSS yang sudah dibuat dan siap untuk digunakan. Dengan CSS Framework sendiri, proses desain website nantinya hanya tinggal menggunakan kelas-kelas yang sudah disediakan pada masing-masing CSS Framework. Selanjutnya ada fungsi dari framework sendiri, yaitu membuat kode program menjadi lebih terstruktur, meningkatkan keamanan, mempercepat pembuatan website, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan dan perawatan website lebih mudah. Selanjutnya ini ada jenis-jenis dari framework CSS. Yang pertama yaitu ada Bootstrap, yang kedua ada Foundation, yang ketiga ada Semantic UI, yang keempat ada Bulma, dan kelima ada Materialis, yang keenam ada Milligram, selanjutnya ada Tailwind, ada Woolkit, ada Pure CSS, dan yang terakhir yaitu Sushi. Selanjutnya ini adalah penjelasan dari software yang digunakan, yaitu Visual Studio Code, yang sudah dibahas tadi pada modul yang pertama. Selanjutnya pada bab 3 yaitu mengenai langkah-langkah pengerjaan. Jadi studi kasus yang digunakan masih sama seperti modul pertama. Yang menjadi pembeda dari modul pertama adalah kita akan mendesain halaman website dengan tampilan web yang lebih menarik. Selanjutnya pada bagian software akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan running software kembali, sama seperti modul 1 tersebut, kita tetap memakai software Visual Studio Code, karena untuk coding sebelumnya pun kita tetap melakukannya pada coding ini, cuman kita akan menambahkan beberapa tag dan elemen yang dipunyai oleh Tailwind. Nah, Tailwind ini berasal dari CSS ataupun salah satu dari CSS framework yang akan membantu kita untuk melakukan pendesainan pada script coding yang ingin kita lakukan. Nah, ini merupakan hasil dari script coding yang sudah kami lakukan, dan sudah ditambahkan juga selektor yang terdapat pada Tailwind, yakni ID dan class, ataupun tag-tag yang terdapat pada Tailwind. Ini merupakan keseluruhan dari hasil codingan kami. Dan untuk melihat hasil dari output dari coding ini, bisa kita gunakan kembali dari file manager, sama seperti sebelumnya. Pada file manager nantinya kita akan kembali ke folder yang kita punya, lalu pada folder tersebut kita bisa mencari nama yang sudah kita save sebelumnya dengan membukanya lewat Open with Google Chrome. Nah, di sini saya ingin menampilkan hasil dari codingan kami. Setelah
kita dari file manager yakni open with Google Chrome, maka hasilnya adalah seperti ini. Nantinya kita akan diarahkan ke Google Chrome dan hasilnya yakni seperti ini. Nah, terlihat sekali perbedaan bahwa sebelumnya web ataupun hasil script yang kita hasilkan itu lumayan dengan sekarang itu sangat berbeda. Terlihat tampilannya yang lebih mewah dan lebih menarik, sama seperti yang diinginkan oleh PT Sewa Utama untuk menyuruh kita ataupun memiliki studi kasus kita untuk melakukan pendesainan pada web sebelumnya. Nah, di sini terdapat tulisan yang sudah berubah ataupun terdapat tulisan yang lebih menarik lagi. Ada juga terdapat latar belakang. Selanjutnya terdapat tulisan juga yang lebih rapi. Lalu sebelumnya untuk heading yang kedua itu tidak terdapat penomoran, tapi di sini sudah kita tambahkan penomoran karena adanya CSS framework yaitu Tailwind. Di sini juga setiap gambar yakni dari gambar pendiri maupun logo yang dipunya dibuat ataupun dibuat secara center atau berada pada tengah. Untuk katalog PT Sewa Utama di sini perbedaannya hanya pada gambar, di mana setiap lapangan 1 sampai lapangan kelima itu memiliki gambar ataupun image yang berbeda-beda. Bisa dilihat dan yang terakhir itu pada kontak us, di sini kami menambahkan ada 3 admin, yakni 2 admin Instagram dan 1 admin dari YouTube. Langsung saja, karena sudah dilihat dari hasil output secara keseluruhan pada website desain ini, maka kita kembali lagi ke hasil dan pembahasan maupun kesimpulan yang ada di hasil kami atau hasil laporan yang sudah kami lakukan. Langsung saja kita masuk ke bab 4, yakni ada hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu kita akan menganalisis bagaimana output script coding CSS. Adapun output script coding HTML dan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet ini pada perusahaan PT Sewa Utama adalah sebagai berikut. Di sini merupakan hasil screenshotan kembali. Sampai ke yang terakhir, dan di sini kami menambahkan tulisan bahwa itu merupakan gambar 4.1, yakni output script coding HTML dan Tailwind CSS website perusahaan PT Sewa Utama. Nah, untuk analisa dan outputnya, di sini dari paragraf pertama sampai ke paragraf yang kedua itu sama seperti pada modul 1, hanya pada paragraf 3 dan seterusnya itu berbeda. Di sini saya ingin membacakan hasil dari output kami, yakni pada output script coding Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet di website perusahaan terdapat suatu script, yakni script SRC. Ini merupakan script yang digunakan untuk memasang dan menyiapkan framework Tailwind yang akan digunakan. Lalu terdapat juga tag-tag pada coding Tailwind ini, yakni tag background yang berfungsi untuk mengubah latar belakang dengan elemen tertentu, seperti background warna dan background gradient, di mana karena perusahaan menginginkan background yang tidak grid, sehingga kami menambahkan tag background size pada bagian cover. Agar tulisan dan background image tidak bertabrakan warna, maka terlebih dahulu setelah background image diberi tampungan, yakni dengan menggunakan tag div, sehingga dari tag tersebut kita dapat menambahkan background lagi dengan memilih warna sesuai yang kita inginkan. Di sini kami memilih warna background gray nomor 200, sehingga dapat dihasilkan latar belakang semula gradasi warna dan ditampung oleh latar belakang berwarna abu-abu. Selanjutnya, terdapat juga tag rounded untuk membuat sudut pada background seperti melengkung. Contohnya adalah pada background abu-abu yang membulat di keempat sisinya. Terdapat tag margin dan padding yang digunakan untuk mengatur jarak baik untuk objek maupun tulisan, seperti contohnya seperti
background gray 200, rounded 3, XL, MY14, MX14, PX7, dan PY7. Terdapat juga tag tracking yang berfungsi untuk mengatur jarak antar huruf pada suatu teks. Kemudian, terdapat tag underline dan underline offset untuk memberikan garis bawah pada tulisan serta mengatur jarak garis bawah dengan tulisan. Terdapat juga tag italic, bold, center, justify untuk mengatur format tulisan pada website yang yakni miring, tebal, tengah, ataupun sama rata. Contohnya adalah pada penulisan tebal untuk setiap judul, penulisan rata untuk deskripsi, penulisan miring untuk kata-kata asing. Dan pada bab 5 terdapat kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, CSS merupakan sebuah bahasa pemrograman web yang memiliki fungsi untuk mendesain tiap-tiap komponen dari HTML seperti elemen dan tag, yang di dalamnya akan terdapat CSS framework, yakni sebuah kerangka yang memudahkan dalam mendesain website. Berdasarkan script coding PTCO utama yang sudah selesai dibuat, menandakan bahwa fitur-fitur pada CSS framework Tailwind ini dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan sebuah studi kasus yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mendesain sebuah website yang tidak hanya biasa saja, melainkan website yang lebih menarik lagi. Nah, kesimpulan yang kedua, CSS atau Cascading Style Sheet yang adalah bahasa pemrograman web yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengatur atau mendesain tiap-tiap komponen pada HTML, memiliki 3 teknik metode penulisan CSS, yaitu ada inline CSS style, yakni teknik cara penulisan sintaks CSS yang tidak memerlukan selektor ataupun ID dan class. Lalu yang kedua ada internal CSS style, yakni teknik cara penulisan sintaks CSS yang diletakkan di satu file dengan file HTML, dan external CSS style, yakni teknik penulisan yang memisahkan file CSS dan HTML. Dengan adanya ketiga teknik tersebut, ini sangat memudahkan admin PTCO utama di dalam pembuatan script website yang diinginkan perusahaan, sehingga dengan memahami cara pemakaian teknik penulisan tersebut dapat dihasilkan suatu website yang sangat menarik. Dan yang terakhir itu, CSS framework berisi kumpulan kode CSS yang sudah siap pakai, sehingga tidak perlu lagi membuat struktur desain dari nol. CSS framework menyediakan banyak elemen desain yang dapat langsung digunakan, mulai dari pola UI, grid system, icon, button, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, proses pengembangan akan dapat berjalan lebih cepat serta efektif. Ada banyak sekali pilihan framework yang bisa digunakan, dan tentunya masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda, yakni salah satunya adalah Tailwind yang kita pakai pada saat merunning software Visual Studio Code barusan. Banyak sekali juga tag maupun elemen yang berbasis ID dan class pada Tailwind, sehingga sangat membantu PTCO utama di dalam melakukan desain pada suatu script website yang sangat menarik perhatian. Lalu yang kedua di sini ada saran. Ini merupakan saran kami di dalam melakukan praktikum modul 2 kali ini, dan ditutup oleh daftar pustaka. Daftar pustaka di sini digunakan untuk membantu kami di dalam melakukan peninjauan pustaka ataupun literatur untuk menunjang bab 2 ataupun tinjauan pustaka. Mungkin sekian dari hasil yang kami dapat jelaskan mulai dari modul 1 dan modul 2, begitu juga dengan software ataupun running software dari Visual Studio Code. Semoga teman-teman yang melihat dapat merasa terbantu. Sekian dari kami dan terima kasih.